Ininya puzzle-nya. I hate the puzzle, guys. Because you're so beautiful. Thank you. You're not ready because I'm pretty? Please not ready. I want you to not ready every time. Bener ya, puzzle-nya selalu muncul. Itu kalau kita tiba-tiba mati kan kacau ya live aku. Oke. Ya kan? Iya dong, aku ngajar. Okay, so what is past perfect? If you're talking about past, kalau kita ngomongin soal past, berarti apa tuh? Past, ini ada kata past nih sini. Masa lalu yang sempurna. Oh iya, past perfect. Yes, kalau kita ngomongin soal past, berarti dia terjadinya di masa lalu. Kita lagi mau ngomongin masa lalu nih. Cuman apa sih bedanya sama simple past? Nah, let's see. Past perfect itu adalah so kalau kamu pakai past perfect itu untuk menjelaskan kejadian yang sudah selesai kan. Kalau present perfect kan kejadian yang sudah selesai di masa lalu tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. Kalau past perfect untuk menjelaskan kejadian yang sudah selesai lebih dulu. Lihat ada kata lebih dulunya ya. Aku buat dalam kurung kok durasi sih? Urutan. Yes, jadi untuk menjelaskan kejadian yang sudah selesai lebih dulu. Jadi ngomongin soal urutan di masa lalu, tapi tetap dong kejadiannya harus di masa lalu ya. Sebelum kejadian lain sama-sama terjadinya di masa lalu. Tapi past perfect ini berfokus kepada apa? Kepada urutan. Jadi dia fokus sama in order, urutannya. Jadi untuk menjelaskan kejadian yang sudah selesai terlebih dahulu, yang fokusnya kepada urutan, kejadiannya di masa lalu, dia terjadi dulu sebelum kejadian lain. Kalau si simple past, inget gak sih? Kalau simple past kan kejadian yang sudah selesai di masa lalu, tapi simple past kejadian yang sudah selesai di masa lalu, that's all. Kalau past continuous, kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Kalau past perfect, kejadian yang duluan terjadi di masa lalu sebelum kejadian lain. Jadi dia nomor satu pertama. Oke, dan dia biasanya diikuti apa? Diikuti simple past sebagai urutan setelahnya. Oke, jadi past perfect itu menjelaskan kejadian yang sudah selesai lebih dulu di masa lalu sebelum kejadian lain. Biasanya diikuti oleh simple past sebagai urutan setelahnya. Jadi past perfect itu selalu menjadi urutan pertama. Jadi yang duluan terjadi. Tapi ingat ya sayangnya, urutan pertama itu bukan berarti dia harus ada di awal kalimat. Intinya dia duluan yang terjadi deh. Gitu. Mau dia dari kalimat kedua atau di kalimat ketiga, dia duluan yang terjadi. Dan formulanya gampang banget. Subject plus had plus verb 3. Jadi semua subjek pakai had. Subject plus had plus not plus verb 3. Ini buat apa sayang? Ini buat positif. Wait. Ini buat yang negatif. Kalau buat yang interrogatif gimana? Ada yang bisa bantu Miss Angel? Gampang ini, kan kamu udah sering belajar. Gimana ayo? Kalau buat yang interrogatif, did? Kok bisa jadi did?
Dari mana didnya? Had dong. Yes. Had plus subject plus verb 3. Gitu ya. Oke, kamu screenshot dulu. Yuk. Supaya kita masuk ke contoh-contohnya. Sudah? Let me know kalau kamu sudah screenshot. Then we can go to the next example. Easy. Okay. It's easy peasy lemon squeezy. Ya sambil tap layar dong, cintaku. Sudah? Oke. Kita lihat. Miss tulis lagi ya. Subject plus had plus verb T. Ingat, fokusnya urutan pertama yang terjadi. Coba kita lihat. C diikuti oleh had. Ingat sayang, semua subjek pakai had. I had, she had, you had, they had, we had, you had, it had, he had. Gitu. So, she had left the office. Sayang ini bacanya the office ya. Dalam bahasa Inggris yang benar tuh bacanya the. Ini kita sambil belajar pronounce. So she had left the office before I arrived. Coba kita perhatikan kalimat ini. She had left the office before I arrived. Berarti dalam bahasa Indonesia artinya apa sayang? Coba kamu artiin dalam bahasa Indonesia. In bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya apa? Dia sudah ninggalin kantor sebelum saya sampai. Iya betul sekali. Dia udah meninggal. Kenapa sih meninggalnya nggak digabung meninggal terus pastikan. Jadi dia udah meninggal. Dia udah meninggalkan kantor gitu ya. Dia udah pergi gitu. Dia udah meninggalkan kantor sebelum aku tiba. Siapa duluan yang terjadi? Dia ninggalin kantor atau kamu tiba di kantornya? Yang mana duluan yang terjadi? Ayo urutannya kita bikin urutannya ya 1 dan 2. Aku garis bawahi ada 2 kalimat. Yang mana duluan? Yang mana jadi urutan pertama? Miss tulis 1. Ninggalin kantor duluan 1. Dia tibanya 2. Nah, yang ninggalin kantor, yang terjadi pertama itu past perfect. Makanya coba kamu perhatikan, yang menjadi past perfect dia ninggalin kantornya. She had left the office before I arrived. Lalu aku tibanya jadi apa? Simple past. Ini simple past sayang karena tadi kan Miss tulis past perfect itu diikuti simple past atau dalam beberapa case ada diikuti past continuous, tapi itu jarang banget. Biasanya ini diikuti oleh simple past. Kenapa coba? Karena semua kejadian ini sama-sama terjadinya di masa lalu gitu. Nah cuman kejadian yang pertama terjadi itu past perfect. Urutan keduanya itu simple past. Makanya dia meninggalkan kantor past perfect sebelum aku tiba. Aku tibanya simple past. Simple past apa? Subject plus verb 2. That's all. Before I arrived. Arrive di sini verb 2 dari arrive. Gitu ya. Jadi yang fokusnya sama urutan. Urutan pertamanya adalah past perfect. Bahasa Belanda juga enggak, saya mau ngajar bahasa Belanda gitu. Lagi coba. He had eaten dinner before we called him. Ayo, yang mana duluan yang terjadi? Dia makan malam dulu atau ditelepon dulu? Makan malam dulu. Yes. Apa bedanya sama ini? Oke, Miss Angel coba buat bahasa Indonesia ya. Oh,
Sebentar sayang, aku di slide baru aja deh supaya nggak bingung. Belum SS Miss, gak apa-apa, sabar. Beda nggak? Aku lagi makan, gue lagi makan pas lu datang gitu, sama gue udah makan kok sebelum lu datang, sama nggak? Coba kalau dalam bahasa Indonesia, ini logikanya supaya kamu lebih paham si past perfect. I know that you guys are so smart, I know it's easy for you guys, but trust me, some of you still confused about this, so I gotta explain more, I gotta explain, yes, clearly. Beda dong. Kalau yang pertama coba, gue lagi makan sih pas lo datang kemarin. Berarti kamu masih makan nggak? Masih dong. Ada dua kejadian yang sedang berlangsung di waktu bersamaan. Aku sedang makan, lalu kamu datang gitu. Yes. Tapi kalau yang di kedua, gue udah makan sebelum lo datang. So, dia fokusnya kalau yang kedua itu fokusnya sama apa? Siapa duluan gitu. Ya gue udah makan sebelum lu datang, jadi gue udah duluan makan sebelum lu datang. Jadi fokusnya tuh sama siapa yang terlebih dahulu terjadi. That's why nomor satu itu apa? Ayo nomor satu. Nomor satu. Bahasa Inggrisnya gimana? Aku sedang makan. I continuous, good job, past continuous. Ada kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, lalu ada kejadian, ada kejadian yang yang menginterupsinya adalah simple. Oh my god. Yang menginterupsinya simple past. Gitu. Yes. I was eating when you arrived. So yang number 2, I had eaten before you arrived. I had eaten before you arrived. I was eating when you arrived. I had eaten before you arrived. So different. So that's why yang kedua, he had eaten dinner before we called him. Dia fokus sama kayak, gue udah makan malam sebelum kita telepon dia gitu. Dia udah makan malam sebelum kita telepon dia gitu. Misalkan dalam keadaan contoh, kenapa kemarin dia nggak ikut kita makan gitu ya. Contoh ini kita sekarang lagi ngobrol nih, aku lagi ngomong sama kamu, Yoga kenapa sih dia kemarin, kenapa dia kemarin nggak ikut? Ya soalnya dia kemarin katanya udah makan sebelum kita telepon dia, sebelum kita ajak dia makan bareng, dia udah makan duluan gitu. Jadi ngomongin soal yang kayak siapa duluan yang terjadi gitu, urutannya yang mana duluan yang terjadi. Nah, urutan yang pertama itu past perfect, setelahnya simple past. Is it clear? Is it clear enough for you guys? So we can go, I can give you more practice. Clear. Good. Coba lagi ya. Ini muat gak ya? Muat lah ya. Miss, tapi apakah selalu pakai before? Gimana? Iya, masih berlangsung di masa lalu tapi ya sayangnya. Ini sama-sama lagi ngomongin di masa lalu. Yes, betul, bisa. Coba nah, ini past perfect atau past continuous simple past? Itu past continuous sayang. Lagi apa bunda? Lagi dance.
Miss Rizka. Lagi dance sayang. Pas continuous katanya. Wafik, yang lain gimana? Halo, halo. Past perfect. Past perfect. Coba, pada saat aku tiba, pestanya sudah dimulai. Mangan Jo bunda. Mangan. Ayo, siapa duluan yang terjadi? Pas continuous stop. Hey, ngomongnya nggak boleh ngomong jorok, Rizka. Nggak boleh, oke? Okay? Aku nggak suka ya. Pesta, good job. Pestanya dulu dimulai, baru dia datang, baru dia tiba. Tahu nih Rizka nih. Yes, jadi pestanya dulu dimulai, baru dia tiba. Jadi nggak harus pakai before ya sayang ya. Pada saat aku tiba, pestanya udah dimulai. Nah, sama kayak Miss bilang tadi, berarti past perfect itu nggak selalu ada di awal kalimat, betul tidak? Past perfect itu nggak selalu ada di awal kalimat. Pada saat aku tiba, pestanya sudah dimulai. So, coba by the time I apa? By the time I arrive. Ingat sayang, diikuti simple past. Walaupun simple pastnya yang pertama gak apa-apa, karena yang penting, yang paling penting, siapa duluan terjadi? Yang terjadi duluan adalah pestanya dimulai. So, yang menjadi past perfect itu pestanya. The party. Hey. The party. Diikuti had, lalu started. Yes. Rizka nih ya. Gak boleh kayak gitu Rizka. Gua mute ya Rizka. Pakai when di awal nggak Miss? By the Miss kadang kok ada yang pakai head. Maksudnya gimana sih? Pakai when di awal nggak bisa Miss. Ketika lebih tepat pakai by the time ya. Jadi pas gue tiba, the party, pestanya sudah. Oh, guys, sorry my bad. Kan harusnya Miss Angel belum ke pasif ya, tapi jadinya udah pasif deh. Sorry, harusnya contohnya belum ke pasif, tapi ya udahlah ya. Ya pokoknya ini tetap sama. Dia tetap pasif, tetap past perfect. Cuman yang pasif nanti kita belajar deh pasif habis ini kalau ada waktu ya. Cuman dia tetap past perfect kok sayang. Intinya kalau past perfect itu nggak perlu ada di awal kalimat, bisa di akhir kalimat, di tengah-tengah, yang penting siapa duluan yang terjadi gitu. Paham ya sayang ya? Coba ini udah mulai sempit banget, kita ke next slide deh. Kamu screenshot dulu yuk biar cepet. Iya sayang, my bad, sorry ya. Kamu kalau tadi udah screenshot lagi aja. Miss bingung apa? Bingung gimana sayang? Apanya yang bingung? Boleh deh, kalau bingung kita nggak usah ke next slide. Ini dulu aja, coba bahas nomor 3. Pada saat aku tiba, pestanya sudah dimulai. Coba kamu pikir deh, pas kamu ngomong gitu, pada saat aku tiba, pestanya sudah dimulai. Ini kejadian di masa lalu ya. Oke? Pada saat aku tiba,
Kenapa juga pakai past continuous miss yang nomor 1? Ini masih bahas yang nomor 1 ya. Kan aku sedang makan ketika kamu tiba. Berarti pas kamu tiba dia masih sedang melakukan kegiatan ini. Contoh nih, tadi malam aku lagi minum. And then someone called me. Gue lagi minum pas lu telepon gue. Gue lagi minum pas lu telepon gue. Gitu kan? Berarti pas kamu telepon aku lagi minum. Tapi contohnya, kamu datang bawa aku minuman. Angel, lu mau gak nih kopi? Like, oh my god, no, I don't think I need that because you know what, I had drunk. Gitu kan, I had drunk coffee before you arrived, before you offered me. I had drunk coffee. Jadi aku udah minum kopi tadi sebelum lo tawarin gue gitu. Karena aku udah selesai minumnya. Kalau yang nomor 1 tadi konteksnya aku lagi minum, terus kamu telepon aku. Jadi aku masih melakukan kegiatan tersebut, aku masih sedang melakukan kegiatan tersebut, tapi kamu menginterupsi aku dengan menelpon aku. So, beda. Kalau yang satu lagi udah selesai minumnya, aku udah selesai terus baru kamu tawarin aku minuman lain. So aku bilang, aduh aku nggak deh, soalnya aku tadi udah ngopi gitu. Sebelum kamu tawarin aku udah ngopi tadi. Gitu, beda sayang cinta. Beda ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang ini? Anytime. Bukan sambil telepon sayang, bukan. So, ketika kamu melakukan suatu hal terus ada yang menginterupsi kamu, kita balik lagi nih ya kan ke past continuous. Jadi contohnya tadi malam misalnya lagi tidur, terus kamu telepon aku sedang melakukan kegiatan di masa lalu ya, ada kegiatan yang sedang berlangsung, lalu ada kegiatan lain yang menginterupsi. Tapi kegiatan sedang berlangsung, kalau simple past itu kan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. So, you know what, I was sleeping when you called me. Tadi malam tuh gue lagi tidur loh pas lo telepon gue gitu. Jadi gue lagi melakukan kegiatan, satu kegiatan yaitu gue sedang tidur. Like I was sleeping when you called me. I was watching when you knocked the door. Gue lagi nonton pas lo ngetok pintu. Kalau past perfect itu sudah selesai duluan, baru ada kejadian lain setelahnya. Jadi bukan sedang dilakukan, sudah selesai duluan gitu. Kayak I had watch that movie before you watch that movie yesterday. Gue udah nonton film itu duluan sebelum lu nonton film itu kemarin gitu kan. I had drunk coffee before you offered me gitu, the one. Gue udah minum kopi sebelum lu tawarin gue semalam kopi. So yeah, I don't need coffee anymore, makanya gue nggak butuh minum kopi lagi gitu, karena kamu udah melakukan kegiatan tersebut sudah selesai terlebih dahulu sebelum ada kejadian lain di masa lalu gitu loh sayang. Beda banget. Past continuous itu masih sedang dilakukan, lalu ada kejadian lain yang menginterupsi. Past perfect continuous gimana? Nah kan ini tiba-tiba ke past perfect continuous, kita masih di past perfect, so you have to be patient. Udah di screenshot yang ini, boleh kita ke next slide? Boleh? May I go to the next slide now? Boleh, oke. Okay. Oke, next one. Kita masih bahas past perfect ya, karena aku takut kalau kamu mikir past perfect itu cuman buat before gitu, karena nggak selalu pakai before. Coba kita lihat lagi bahasa Indonesianya. Mereka sudah meninggalkan ruangan. Mereka sudah coba nih, before, after, while. Hai Bunda Malaikat. They have left the room when you arrive. Kayak ayam cuma dihut, kurang tepat sayang, yang lain nih benar. Good job. They had left, meninggalkan the room
Apa? They had a room. By the time you came. Datang ya sayangnya. Misalnya ganti jadi datang. Kalau tadi kan tiba kan. Came. Kata kerja kedua dari come. Came. So they had left the room by the time you came. Mereka udah ninggalin ruangan pada saat kamu datang. Gitu. Paham? Paham ya? Yang past perfect? Paham nggak sayang yang past perfect? Boleh kita sekarang bisa pakai when. They had the room when you came. Gitu. Mereka udah ninggalin ruangan ketika lu datang. Gitu. Sama. Yang penting konteksnya apa? Siapa duluan yang terjadi. Cuma kenapa pakai before itu sering? Karena kan kalau kita ngomongin urutan, gue udah duluan sebelum lu. Gitu. Biasa kayak gitu kan. Gue duluan yang antri sebelum lu, atau gue duluan yang makan sebelum lu kasih gue makanan, sebelum lu nawarin gue makanan gitu. Makanannya belum matang saat aku sudah lapar. Coba, bisa nggak past perfect? Makanannya belum matang saat aku sudah lapar. Kenapa nggak pakai been? Karena emang nggak pakai been. Gak bisa, itu bukan ngomongin soal urutan. Makanannya belum matang saat aku sudah lapar, itu bukan ngomongin soal urutan sayang. Yes, pokoknya kamu harus berfokus kepada urutan. If you're talking about like something in order, so suatu urutan ya, baru. Oke, sekarang kita ke nominal yuk. Past perfect, I don't think it's enough for the past perfect continuous. I don't know, let's see. But for me, if I don't think it's enough, we have 35, no it's not 35, I think, yeah, 25 more minutes. Makanannya udah mateng saat aku datang. Bisa. Kalau contoh kalimat gini deh sayang, gini gampang nih. Kalau ada yang bilang miss ke contoh pertanyaan dong gitu. Oke. Apakah pesta semalam sudah dimulai sebelum aku datang? Memang jarang banget ya kalau pas perfect ini dijadikan pertanyaan, jarang, tapi pasti bisa. Contohnya gini, emang pestanya udah dimulai ya pas gue datang kemarin gitu kan? Tapi kan nggak mungkin you have questions like that because you know that siapa duluan. Kecuali kamu mau nanyain soal kejadian di masa lalu, tapi kamu mau confirm nih siapa duluan nih, gitu kan? Siapa duluan sih? Tadi malam gue duluan kan yang makan sebelum dia nawarin gue makanan gitu kan? Because I think so. Sama, saya jadi konteksnya tuh kalau kita mau bikin pertanyaan, mau bikin kalimat negatif atau positif di semua tenses kayak gitu. Sama masih di konteks kapan kita menggunakan tenses tersebut. The food had already been made before I came. Oke sayang ya, fokus ya. Jadi nggak semua hal itu pakai been. Kita lihat dulu. Nominal sekarang, past perfect nominal. Are you ready for the nominal past perfect? Sudah? Gak bisa kamu pakai been. Ready, oke. Nominal past perfect sama. Past perfect ngomongin soal kejadian yang sudah terjadi terlebih dahulu sebelum kejadian lain di masa lalu. Cuman, ya boleh SS dulu ini. Bino, Lofik. Sudah? Oke, done. Subject plus had plus been plus ana. Lagi ya. Ana itu apa? Adjective, noun, or. Aku tuh bingung ya sayangnya sama kamu yang ngotot banget kenapa kadang tuh harus pakai bin. Kamu gimana belajarnya sayang? Kalau mau belajar tenses yang benar itu, kamu kan tahu nih, kan udah tahu strukturnya. Kalau strukturnya bukan bin, ya jangan dipakai bin. Karena kalau dalam past perfect contohnya bin. Kalau bin yang di nominal, berarti kan nggak boleh ketemu kata kerja.
Yes, tapi kamu tadi pakai make. Make is a verb. So that's why kamu ganti jadi made. Dari kemarin tuh banyak banget yang maksa aku mau pakai been, pakai been. Why, Jo? Why you force me to use that? Because that's not the rules. Why I have to change the rules? I don't know what's wrong with you guys. Why you have to do that? What is the reason? Okay, so nominal past perfect, subject plus had plus been. Okay, the only thing that you love, been. Okay, dia diikuti oleh adjective, noun or adverb. What is adjective? Kata sifat. Noun, kata benda. Adverb, kata keterangan. Kamu tadi pakai make, itu kata kerja sayang, jadi nggak boleh, oke? So subject plus had plus been plus adjective, noun or adverb itu adalah nominal past perfect. Nah, kapan kita pakai nominal past perfect? Berarti ketika kita mau pakai nominal past perfect, kita ngomongin suatu kejadian di masa lalu yang terjadi sebelum kejadian lain, tapi bukan suatu aksi, oke? Bukan suatu aksi. Kenapa? Karena, nah berarti kalau been nggak boleh ketemu verb, nggak juga. Nanti ada juga, lihat nanti pas di passive voice ketemu kok sama verb. Ini kamu fokus sama ini dulu sayang, daripada kamu obses sama been terus kamu jadi nggak ngerti yang ini dulu. Nanti been-nya Miss jelasin, oke? Subject plus had plus been plus adjective, noun or adverb. Contoh ya, kita ngomongin lagi soal identitas gitu. Contoh gini, ada nggak di kalimat ini kata kerjanya? Dia sudah menjadi seorang guru, ya, sebelum dia memutuskan lah ya, sebelum menjadi oke. Dia sudah menjadi seorang guru sebelum menjadi seorang dokter. Ada nggak kata kerja? Ada kata kerja nggak? Dia sudah menjadi seorang guru sebelum menjadi seorang dokter. Nggak ada, yes, nggak ada kata kerja. Jadi sama nggak konteksnya kayak tadi? Kan kalau yang tadi kan kejadian sudah terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Kayak gue udah makan sebelum lu nawarin gue udah minum kopi sebelum lu beliin gue kopi, gue udah tidur sebelum lu datang ke rumah gue gitu. Kalau ini tuh dia udah jadi guru sebelum dia jadi seorang dokter. Jadi dia ngomongin soal mendeskripsikan suatu identitas seseorang sebelum dia berubah menjadi identitas lain, tapi sama-sama terjadinya lagi ngomongin di masa lalu. So she had been a teacher, yes, ya, karena yang duluan terjadi dia guru dulu apa dokter dulu? Dia jadi dokter dulu apa guru dulu? Guru dulu. So she have been a teacher before she. Nih Miss, pertanyaannya pasti nggak tahu ya, kamu mikir nggak satu hal ini? Dia berarti jadi pas dia menjadi seorang dokter berarti di masa lalu juga. Ada nggak kamu yang mikir gitu? Ada nggak saya yang mikir gitu? Kenapa yang menjadi dokternya juga pakai simple past? Nah, tuh si Eichhorn baru dia omongin. Gak ada. Oke, nah dia tetap pakai simple past. Ada yang tahu kenapa? Coba kita before si Miss tulis dulu ya. Become a doctor. She has been a teacher before she. C-nya ada banyak ya bun. Before she became a doctor. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena kan dia udah menjadi, ya memang dia sampai sekarang konteksnya dia bisa menjadi seorang dokter ya, atau dia ganti lagi, I don't know. Tapi ini tuh kejadiannya di masa lalu. Dia ngomongin kalau dia jadi gurunya, dia di masa lalu. Jadi dia diikuti juga oleh dia menjadi dokternya
prosesnya di masa lalu, keputusan dia untuk menjadi dokter itu ada di masa lalu. Jadi tetap sayang diikuti oleh simple past. Paham? Paham gak maksud Miss Angel? Say yes please. She had been a teacher before she became a doctor. Nah, kenapa became? Karena became adalah kata kerja kedua dari apa? Dari paham deh Miss. Dari become. Thank you A for gym. Kamu gym ya? Tempat gym di Bali? Kamu punya tempat gym atau kamu adminnya? Atau itu it's just like the name? I think it's a gym. It's a private gym. Okay, you guys can booking by schedule daily 7 to 22 waktu Indonesia. Wita ya itu ya? Wita. Okay. Yes, became untuk verb 2. Jadi gitu ya sayangnya. Jadi sama konteksnya, sama-sama siapa duluan yang terjadi, sama-sama fokusnya sama urutan gitu loh. Cuman apa? Cuman satunya nggak punya kata kerja. Coba lihat lagi nih. Kita lagi ngomongin teman kita nih ceritanya. Tahu nggak sih dia tuh sedih banget gitu kan. Dia sangat sedih kemarin gitu. Dia sedih banget kemarin sebelum Nah, tahu gak sih? Dia kemarin tuh sedih banget, tahu gak sih, sebelum dia dengar kabar baik gitu. Itu bisa nggak pas perfect? Coba. Iya dong, pasangannya pas. Karena kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Yes, pasti. Boleh nggak ini pas perfect? Jawab dulu, Apikas. Boleh. Boleh dong, yes. Ini pas perfect yang nominal karena apa? Gak ada kata kerja. Dia sedih sebelum kabar baik datang. Jadi dia udah sedih duluan sebelum dia bahagia karena si kabar baik tersebut. Sebenarnya kan kejadian terjadi terlebih dahulu sebelum kejadian lain di masa lalu. Dia sedih. Lalu karena dengar kabar baik, dia jadi nggak sedih lagi. Tapi yang duluan terjadi dia sedih atau kabar baiknya yang datang? Dia sedih dulu atau kabar baiknya dulu yang datang? Which one is the first one? Sedih dulu. Jadi yang jadi past perfect yang mana? Yang jadi past perfect dia sedih dulu. So she had been very sad before, ya, sebelum kabar baik datang. Kabar baiknya sebagai subjek, berarti before good. The good, kabar baik good news ya sayangnya pakai S. The good news, before the good news datang. Come jadi came gitu. You know what? She had been very sad yesterday before the good news came, and then she was happy. Gitu kan? Jadi dia kemarin sedih banget, tapi dia kemarin sedih banget sebelum datang kabar baik, terus dia jadi bahagia. She had been very sad before the good news came, then she was happy yesterday. Gitu. Jelas? Is it clear? Clear, right? Miss, kalau di Bali nggak, kalau aku kasih gratis gym kalau di Bali? Boleh nanti kalau aku ke Bali ya. Aku suka nge-gym. Kalau feeling bukan dong, sad itu kata sifat. Sad, angry, mad, hungry, tired. Itu kata sifat. Sayang. Paham ya? Jadi nominal udah paham, boleh kita ke passive. I don't know waktunya cukup atau enggak. Coba, yuk kita ke passive. Atau masih mau yang nominal? Masih penasaran sama yang nominal gimana? Atau udah clear komis, gampang gitu kan? Paham? Lanjut ke passive. Udah di screenshot belum? Udah di screenshot?
Ciri-ciri kalau dia nominal. Nominal itu kalimat yang no verb. Nih aku persingkat ya, no verb itu berarti nggak punya kata kerja. Ciri-ciri nominal itu kayak aku sedih, itu nominal. Aku capek, itu nominal sayang. Aku cantik, kamu ganteng, itu nominal. Karena aku cantik, aku subjek, cantik adjektif, gitu kan. Aku di sini, aku subjek, di sini adverb, gitu. Oh, aku guru, itu juga nominal. Aku subjek, guru itu kata benda. Jadi nominal itu harus ketemu sama kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Gak bisa ada kata kerja karena nominal itu adalah kalimat yang gak punya kata kerja, gitu ya. Sama-sama sayang. Oke, sekarang ke passive. Nah sama sayangnya, jadi kalau kita mau pakai passive past perfect, sama. Pokoknya semua tenses kalau udah dia menjadi satu tenses, cuman beda jenis kalimatnya aja, cuman aturannya pasti sama, dan yang beda of course pasti structure-nya berbeda. So passive past perfect. Passive past perfect, subject plus had plus been. Nih, for those of you who obsessed with been. Kata siapa been gak bisa ketemu kata kerja? Been ketemu kata kerja di sini. Ketemu kata kerja ketiga. Kenapa sih ada been? Nah, ini dia. Jadi buat yang tanya been, coba ngumpul di sini, jangan pergi orangnya. Jadi yang dari tadi kepo nih been. Been itu adalah kata kerja bantu. Dia itu berasal dari kata be. Oke? Makanya kalau kalimat continuous, ya, continuous itu berarti sedang berlangsung. Nah, terus yang kayak contoh deh, present continuous tapi nominal, nggak punya kata kerja, maka kita butuh kata kerja bantu. Jadi yang kita ingkan, karena harusnya kata kerja plus ing, tapi kita nggak punya kata kerja untuk kita ingkan. Masa table kita jadi tabling, teacher jadi kita jadikan teachering, nggak bisa dong. Kita butuh kata kerja bantu, makanya be-nya ditambahkan ing, jadi being. Sama kayak been, itu di kata been ditambahkan en, jadi been. Been itu kata kerja bantu. That's why biasanya adanya di mana? Contoh dalam kalimat passive, dia ada untuk menjadi kata kerja bantu untuk ke verb 3. Atau di kalimat nominal, karena nggak punya kata kerja, kita butuh kata kerja bantu untuk ketemu adjective, noun, and adverb. So that's why ada been sayang. Jadi kalau ada kata kerjanya, biasanya ada been, nggak akan ada been. Kalau ada kata kerja pertama, base verb ya, kata kerja pertama verb 1. Karena udah ada kata kerja pertama, nggak perlu ada been. Paham sekarang? Iya kan, seding, masa seding happy, gak bisa dong. Kalimat cepet banget miss, cepet ya kecepatannya. Si become a doctor itu kalimat nominal atau adverb Miss Angel? Nah, good question. Dia menjadi seorang dokter guys, itu kalimat nominal atau kalimat verbal? Dia menjadi seorang dokter, nominal atau verbal? Nominal atau verbal? Ayo dijawab yuk. Nominal katanya. She became a doctor. Oke. Jadi gini sayang, dia seorang guru. Dia menjadi seorang guru. Jangan gara-gara ada gurunya udah pasti nominal ya sayangnya. Kamu harus perhatikan juga, apakah dia punya kata kerja. Kalau dia guru kan gak ada kata kerja. Tapi kalau dia menjadi seorang guru, ada kata kerjanya, ada become-nya gitu. Dia menjadi, ya. Jadi itu kalimat verbal, ada menjadi, kan ada di become, jadi became. Cuman, dia sudah menjadi seorang guru, di situ nggak ada kata kerja, tapi pas dia menjadi seorang guru itu ada kata kerjanya. Jadi bukan berarti karena ada guru atau ada profesi udah pasti nominal. No, kamu perhatikan juga dia ada kata kerjanya atau tidak, gitu ya. Kalau dia, misalkan dia membantu seorang guru, gimana tuh? Jadi jangan cuma gara-gara ada noun udah pasti nominal. Dia membantu seorang guru, nominal atau verbal? Verbal, karena kan ada kata help. Help itu kata kerja. Gitu ya sayangnya. Oke, ini passive past perfect. Kalau passive past perfect itu
have to say this. Memang bukan berarti passive past perfect itu gak ada ya. Cuman coba kamu lihat deh dalam kalimat ini, kita bahasa Indonesia kan dulu. Tapi sebelum itu aku minum dulu ya, haus. Oke. Oke. Dokumen sudah dikirim sebelum rapatnya dimulai. Guys, ini boleh nggak sih past perfect? Kita nggak usah ngomongin pasif dulu deh. Boleh nggak past perfect? Boleh. Kenapa sayang? Boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Karena ada urutan, betul. Dokumennya sudah dikirim duluan. Sebelum apa? Sebelum rapatnya dimulai, dokumennya sudah dikirim terlebih dahulu. Jadi fokus sama urutan. Yang mana duluan yang terjadi? Yang mana duluan yang harus kita past perfect kan? Kirim dokumennya, betul sekali. Jadi dokumennya duluan yang terjadi. Dan itu kalimat pasif karena bukan siapa yang kirim dokumennya. Kecuali aku udah kirim dokumennya ya sebelum rapatnya dimulai, itu apa? Pasif or active? Aku sudah mengirim dokumennya sebelum rapat dimulai. Aku sudah mengirim. Itu kalimat aktif atau pasif? Itu kalimat aktif, betul sekali. Yes. Nah ini kan dokumennya udah dikirim, jadi fokusnya tuh ke dokumennya, bukan siapa yang kirim dokumennya. So it's a passive one. So subjeknya menjadi apa? Bahasa Inggrisnya. Ini subjeknya menjadi the document. Betul sekali. The document had been dikirim tadi apa? Verb 3-nya sent before the rapat. Before the meeting. Good job. Dimulai itu start, verb 1. Kita harus ubah menjadi verb 3, menjadi started. Bisa ya, Iki? Tumben. Jadi before the meeting started. Yes, so the document had been sent before the meeting started. Gitu ya. Diikuti oleh apa ini, the meeting started? Rapatnya dimulai. Apa tuh? Apa simple? Simple past. Oke, di screenshot dulu. Miss Angel apa namanya? Nggak muat di sini. Oh, this is your first time. Yes, kita satu kali lagi ya. Besok kita ulang. Besok kita tetap lanjutin ini ya, karena masih ada practice. Si past perfect continuous juga belum selesai. Karena Miss Angel siapin kamu latihan yang emang digabung past perfect and past perfect continuous. Gitu ya. Oke. Sudah? Ada kelas online. Ini kelas online. Bunda Zara di DM aja ya. Nanti kalau Miss Angel ada, Miss Angel infoin gitu. Jadi Miss Angel tahu siapa yang mau. Passive Miss harusnya dimulai. Enggak, ini aktif. Coba ada yang tahu nggak? Jadi ini bukan bahasa Indonesia ya guys, ini bahasa Inggris. Jadi jangan gara-gara selalu ditulis kata dimulai, udah pasti dia passive. Kemudian jangan berpatok sama bahasa Indonesia. Ini kan karena aku emang harus membahasa Indonesia kan, supaya kita belajar buat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu kan. Nah, kenapa sih ini bukan passive voice?
kelas online prep. Iya, lucky girls, you can DM me. Nanti kalau ada Miss Angel infoin. Tergantung subjek. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Coba kamu pikir bentar deh. Siapa tahu nyambung nanti. Soalnya kita pernah belajar ini kok. Kenapa ini bukan pasif? Rapatnya dimulai. Miss pasif, past perfect itu apa sih? Past perfect itu tenses ya sayangnya. Cuman jenisnya di sini pasif. Yes, good job Patrick, karena intransitive verb. Kemarin kan kamu juga pernah nanya ya soal itu ya nggak sih? Kamu bukan sih yang nanya sama Miss Angel? Ya, bukan ngomongin, inget gak kamu pernah belajar gerund passive to infinitive passive? Passive itu banyak, gak semua kalimat kalau dimulai dari di kamu akan pasifkan. Jadi di sini tuh namanya verb intransitive. Nanti what is verb intransitive? I don't think we have enough time to explain that. But tomorrow Miss Angel akan explain lebih ya soal yang ini nih, khususnya yang ini. Udah aku foto dulu. Aku orangnya pelupa guys, nanti aku lupa. Oke, nanti kita belajar ini ya supaya Miss jelasin. Jadi dia tetap diikuti oleh aktif ya sayangnya. Jadi rapatnya dimulai. So dokumennya, the document had been sent before the meeting start. The meeting jangan besok dibahas Miss, besok saya nggak bisa. Nggak apa-apa sayang, masa cuma gara-gara kamu nggak bisa yang lain jadi nggak dibahas gitu. Nanti kamu bisa join lagi kapan-kapan, atau kamu bisa tanya aja di DM, oke? Udah ya sayang ya. Boleh kita ke next slide. Apa udah selesai ini waktunya? Oke, kita lanjut besok aja ya guys ya. Boleh lanjut besok aja nggak? Soalnya Miss Angel, I have a lot of things to do today. Miss iya. Kita lanjut besok ya. Oke. I hope you guys happy. Thank you for today. Tadi siapa yang nanya Miss kenapa yang tadi pasif? Yang mana? Patrick. Boleh deh Patrick, ntar DM aja ya. Atau nanya Miss Angel besok deh. Atau DM deh guys. If you have a lot of question and masih bingung, don't you worry. Karena aku gak akan pernah sebenarnya ninggalin kamu kalau kamu belum mengerti. So we're going to continue tomorrow. You can ask me everything about this one. Aku gak akan meninggalkan kamu. I won't leave you, darling, okay? So bye everyone. Thank you for today. You guys are amazing. I love you. Thank you, thank you. Apalagi suka berbagi gitu, banyak yang naksir saya di situ bersyukur sama Tuhan. Oh ternyata iya, tapi malah dibenci sama laki-laki, sesama laki-laki dibenci. Heran apa kan? banyak sesama jenis itu malah membenci. Iya, jangan. Kamu jangan senang sama laki-laki, betul. Nggak Jangan sama kayak si perempuan. Jama Begu. Jangan beku, suka sama laki-laki kok bisa? Dia nggak mau, dia nggak seneng sama cowok juga, dia nggak seneng. Halo Kakak Indah, naik Kakak Indah. Emang kalau dipraktekkan ajaran Yesus itu penuh Naik Kakak damai. Indah. Kau dinantikan itu. Naik Kakak Indah. Nah naik Kak Indah, naik. Kau dinanti-nantikan loh Kakak Indah. Bisa akunnya udah kabur, Siapa? udah pergi sudah. Kak Susana kayaknya nggak asing deh Kak Susana ini. Kenapa? Kayaknya kenal Kak Susana ini. Sering lihat live kayaknya. Iya. Kayak nggak asing apa semua Kak Susana ini. Masa sih? Kalau aku sama kau Bang Darto. Kalau Kak Marmar ini ahlinya kitab Ibrani nih Kak Marmar. Jangan di kitab Ibrani lah, kau ngadi-ngadi orang Indonesia di kitab Ibrani. Pokoknya
kalau mau buka kitab Ibrani harus panggil Kak Marmar pokoknya dulu bubuhannya aku. Pokoknya kalau kita mau bahas Ibrani panggil Marmar, Kak Marmar gitu. Diundang nongol. Oh ini tuh juru kuncinya Ibrani. Oh, lu kuncen ya, Mar? Kagak, bukan gua kuncinya. Kan, kan aku kan sempat gak suka sama Kak Marmar. Oh pernah kita debat sampai, mati-matian kan? Enggak, aku gak suka sama Kak Marmar. Aku berantem di Facebook sama Sian.